adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi November tanggal 1 2022. Hari biasa pekan ke-31, dan hari ini adalah hari peringatan orang-orang kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kristus penebus dunia, lindungilah para hamba, berkat doa restu Ibu Maria perawan selalu. Semoga para malaikat menjaga seluruh umat bersama rombongan nabi dan barisan rasul suci. Para martir dan gembala, pujangga, serta pertapa dan paduan perawan murni, semoga melindungi kami. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang mengurniakan rahmat kepada seluruh umat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu, dan kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, baru-baru ini di Inggris ada krisis Perdana Menteri yang baru 40 hari, yaitu Mrs. Linda Truss mengundurkan diri dan digantikan oleh seorang Perdana Menteri yang muda berasal dari India, yaitu Perdana Menteri Sunak. Hebatnya apa? Sekarang Inggris mempunyai raja yang baru. Kemudian Perdana Menteri mempunyai teamwork yang hebat. Satu Hindu, satu Muslim, rajanya Kristen. Ada juga Yahudi. Mereka bersatu untuk membangun United Kingdom. Juga baru-baru ini di Kupang ada pembukaan Pesparani kedua di Stadion Oipoi yang dihadiri oleh Kardinal Ignatius Suharyo bersama beberapa uskup, khususnya termasuk Petrus Turang sebagai uskup agung Kupang. Dan yang unik adalah ketua panitia Pesparani II adalah seorang muslim,
yaitu Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Dalam kata pembukaannya, dia mengagumi, dia kaget karena dipilih menjadi ketua panitia Pesparani, di mana semua orang datang memuji Tuhan. Hari ini kita mendengar dalam perayaan semua orang kudus Injil yang membicarakan tentang kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi orang miskin, bagi orang yang percaya, bagi orang yang takut akan Allah, bagi orang yang mencintai Allah dan mencintai sesama, bagi orang yang punya kelembutan hati, bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang ingin berbela dan memberi diri serta berbelas kasih. Dan itulah yang dilaksanakan dan diperjuangkan oleh para kudus. Begitu banyak orang-orang kudus yang ada dalam gereja yang tidak masuk dalam proses kanonisasi atau beatifikasi, tetapi mereka hidup sebagai seorang beriman yang kudus. Maka pada hari ini kita merayakan semua orang kudus. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan perjuangan-perjuangan iman, harapan, dan kasih yang mereka isi dengan keringat dan air mata, dan mereka memegang teguh kebenaran dalam hidup. Karena kebahagiaan berbeda dengan kesenangan. Banyak orang sibuk dengan kesenangan. Karena apa? Terjerat dengan nafsu-nafsu dunia ini. Menang perang, menang berdebat, tetapi tidak peduli kepada hidup orang. Misalnya perang melahirkan banyak kematian, banyak kesengsaraan. Karena itu dalam G20 yang berada di Bali nanti dibicarakan tentang perdamaian dunia. Semoga semangat dari para kudus yang selalu menampilkan kebahagiaan, selalu menampilkan pengorbanan dan takut akan Allah serta kesetiaan juga dapat kita ikuti sehingga dunia ini lahir dan hadir dengan penuh kedamaian. Dan kedamaian yang kita dapatkan bersama itu melahirkan damai sejahtera. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat pagi.